Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Anataya Nabila dari kelas C Prodi Hukum Keluarga akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Adapun soal pertama yaitu ada beberapa teori dalam kajian sosiologi keluarga. Sebutkan teori-teori tersebut dan berikan penjelasan. Adapun teori-teori dalam kajian sosiologi keluarga yang pertama adalah teori struktural fungsional. Jadi menurut teori ini, masyarakat itu adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, berkaitan, dan saling menyatu dalam suatu keseimbangan. Apabila terjadi perubahan dalam satu bagian, maka bagian lain pun akan ikut mengalami perubahan juga. Nah, pada dasarnya menurut teori ini, suatu struktur itu dalam suatu sistem sosial itu bersifat fungsional terhadap satu sama lain. Apabila tidak fungsional, maka struktur itu menjadi tidak ada atau akan hilang dengan sendirinya. Adapun contoh dari teori struktural fungsional ini dapat dilihat dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu kan punya beberapa anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, yang setiap anggota keluarga itu saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan saling menjalin hubungan yang intensif antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap anggota keluarga itu kan juga punya peran dan fungsinya masing-masing. Contohnya, ayah sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga, dan anak bertugas untuk menghormati kedua orang tuanya. Apabila salah satu anggota keluarga tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal atau peran dan fungsi tersebut tidak ada, maka akan terjadi disfungsi peran. Contohnya, jika dalam satu keluarga itu kehilangan sosok ayah karena ayahnya misalnya mungkin meninggal, ataupun mungkin sang ayah itu tidak menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal, maka otomatis ibu yang mengurus rumah tangga akan mengambil alih peran ayah. Jadi di sini ibu punya dua peran, itu sebagai kepala keluarga dan juga mengurus rumah tangga. Yang tadi awalnya ibu hanya mengurus rumah tangga saja, sekarang ibu juga menjadi kepala keluarga. Nah, yang kedua itu adalah teori konflik. Menurut teori konflik, perubahan itu akan senantiasa terjadi yang disebabkan karena terjadinya pertentangan atau konflik secara terus-menerus. Konflik tersebut dapat terjadi antar anggota keluarga ataupun antar keluarga dengan keluarga lain. Nah, menurut teori konflik dari Dahrendorf, konflik itu membawa perubahan ke arah pembangunan. Dalam situasi konflik, pihak yang terlibat itu akan berusaha melakukan tindakan yang dapat merubah sistem sosial. Nah, jika konflik ini terjadi secara hebat, maka perubahan yang terjadi akan bersifat radikal. Dan jika konflik itu disertai dengan kekerasan, maka perubahan struktural itu akan efektif. Menurut tokoh-tokoh yang menganut teori konflik, konflik itu menjadi penyumbang munculnya integrasi. Begitu juga sebaliknya, integrasi itu dapat menimbulkan konflik. Adapun 4 fungsi konflik, yang pertama adalah sebagai alat untuk meningkatkan solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Yang ketiga, untuk memunculkan peranan individu yang semula terisolasi. Yang keempat, untuk alat komunikasi. Dulu sebelum adanya konflik, bisa jadi suatu kelompok tertentu itu tidak menganggap posisi dari kelompok lain, sehingga dengan adanya konflik, suatu individu atau suatu kelompok itu menjadi lebih tahu batasan, bagaimana ia harus bersikap, dan bagaimana ia harus mengambil suatu keputusan yang tepat. Contoh teori konflik ini dapat dilihat dalam suatu keluarga. Misalnya terjadi pertengkaran antara kakak dengan adik. Nah, kemudian kakak dan adik ini berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan membangun komunikasi yang baik. Dengan adanya konflik yang terjadi antara kakak dengan adik, membuat hubungan kakak dan adik ini semakin erat, karena kedua pihak itu berusaha untuk mengintrospeksi kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki komunikasinya lagi. Jadi dengan adanya konflik itu juga dapat membangun solidaritas yang lebih kuat lagi antara kakak dengan adik tersebut. Yang ketiga ada teori interaksionis simbolik. Teori interaksionis simbolik ini berusaha merujuk pada kekasan interaksi manusia. Kekasan tersebut adalah manusia itu berusaha mendefinisikan dan menjelaskan tindakannya masing-masing. Nah, contohnya dalam berinteraksi itu manusia itu atau individu itu menggunakan simbol-simbol, interpretasi, dan berusaha untuk memahami tindakan antara satu dengan yang lain. Contohnya dapat dilihat dalam interaksi anggota keluarga, di mana dimulai dari proses stimulus, kemudian memberikan suatu tanggapan atau respon. Contohnya, dalam suatu meja makan, keluarganya sedang makan, kemudian anaknya itu berisik,
Kemudian sang ayah berusaha menegur dengan memberikan isyarat "Shh", yang artinya diam. Kemudian anak tersebut akhirnya mengerti dan akhirnya anak tersebut diam dan tidak mengganggu saat sedang makan. Yang keempat itu ada teori gender. Jadi menurut teori gender ini adalah menyesuaikan suatu kegiatan yang menurut pemikiran itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Contoh, misalnya pekerjaan yang banyak menggunakan kekuatan otot itu biasanya dikerjakan oleh laki-laki, seperti pekerjaan kuli bangunan. Sedangkan pekerjaan yang banyak menggunakan keterampilan tangan atau mengurus urusan rumah tangga itu biasanya dikerjakan oleh perempuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu keluarga memiliki fungsi-fungsi. Sebutkan fungsi-fungsi tersebut dan berikan penjelasan. Adapun fungsi-fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi pengaturan keturunan. Pada dasarnya semua masyarakat setuju bahwasannya keluarga itu dapat menjamin reproduksi. Karena fungsi reproduksi ini pada hakikatnya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia sebagai dasar dari sistem kehidupan sosial. Nah, adanya fungsi pengaturan keturunan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya untuk melanjutkan keturunan, untuk mewariskan harta kekayaan, dan untuk pemeliharaan di hari tua. Yang kedua ada fungsi sosialisasi atau pendidikan. Jadi, fungsi keluarga adalah untuk mendidik anaknya dari sejak ia lahir, bertumbuh, sampai kemudian terbentuk personality dari anak tersebut. Karena pada dasarnya setiap anak yang lahir itu belum memiliki bekal sosial, maka dari itu ia harus disosialisasi terlebih dahulu oleh keluarganya. Nah, barulah kedepannya ia dapat berpartisipasi dan bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam keluarga inilah sang anak akan belajar apa saja nilai-nilai dan norma-norma yang diperbolehkan dalam masyarakat, dan apa saja nilai-nilai dan norma-norma yang bertentangan dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi ekonomi atau unit produksi. Nah, dengan adanya fungsi ekonomi atau unit produksi ini, hubungan antar anggota keluarga itu tidak dipandang hanya karena fungsinya untuk melanjutkan keturunan saja, tetapi juga dapat dipandang dari sisi sebagai hubungan kerja. Contohnya adalah ayah itu kan sebagai kepala rumah tangga, sekaligus sebagai kepala dan bekerja. Maka dari itu ayah juga menganggap istri dan anaknya itu adalah teman kerja, karena didasarkan pada kepentingan-kepentingan dalam menjalin kerjasama. Yang keempat ada fungsi proteksi atau pelindung, yang mana fungsi ini keluarga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya dari ancaman dan bahaya. Keluarga itu wajib menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman sebagai tempat berlindung keluarganya, sehingga keluarga itu berkewajiban menciptakan suasana yang hangat, aman, nyaman, dan tentram bagi para anggota keluarganya. Yang kelima adalah fungsi penentuan status, yang mana biasanya dalam keluarga, status itu akan diwariskan pada tiap anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga ini punya hak istimewa, dan perubahan status dalam keluarga biasanya terjadi karena melalui perkawinan. Hak istimewa tersebut contohnya adalah hak kepemilikan barang tertentu, hak memakai barang, dan lain-lain. Contoh dari fungsi penentuan status ini adalah harta warisan. Seorang ayah yang telah meninggal akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dan istrinya. Yang keenam itu ada fungsi pemeliharaan, yang mana keluarga itu berkewajiban memelihara setiap anggota keluarganya yang sakit, yang menderita, atau yang sudah tua. Fungsi pemeliharaan dalam setiap keluarga di dalam masyarakat ini berbeda-beda. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi pemeliharaan ini sudah banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga masyarakat. Misalnya rumah sakit yang memelihara orang-orang yang sakit, panti asuhan yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, panti jompo yang memelihara orang-orang yang sudah tua. Yang ketujuh ada fungsi afeksi. Dalam hal ini, keluarga itu berfungsi untuk memberikan rasa kasih sayang, perhatian, atau rasa dicintai. Nah, menurut penelitian, kenakalan remaja itu banyak terjadi karena kurangnya fungsi afeksi ini, sehingga fungsi afeksi ini menjadi kunci yang sangat penting dalam mendidik anak-anak, khususnya anak-anak yang memasuki masa remaja. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sebutkan faktor-faktor tersebut dan berikan penjelasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu itu ada 2. Pertama ada faktor turunan atau warisan, yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor turunan atau warisan, yang mana pertumbuhan individu ini
dipengaruhi oleh faktor turunan atau warisan dari anggota keluarganya. Contohnya yang pertama itu adalah bentuk tubuh, warna kulit, raut muka, dan lain-lain. Contohnya nih, seorang anak kulitnya sawo matang, tubuhnya tinggi, ternyata itu merupakan turunan dari orang tuanya. Misalnya ayahnya ternyata tinggi dan kulitnya juga sawo matang. Yang kedua ada sifat, karakter, atau pembawaan, yang mana ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu yang diwariskan oleh orang tuanya. Misalnya, sang ibu punya sifat yang pemberani, kemudian diwariskan kepada anaknya, jadi anaknya juga ikut punya sifat yang pemberani. Atau dulu ibunya atau ayahnya itu punya sifat yang humble, ramah, suka bergaul, dan sifat itu akan menurun ke anaknya. Anaknya jadi punya banyak teman, ceria, ramah, dan suka bergaul. Yang ketiga ada intelijensi, yang mana intelijensi ini adalah kemampuan umum yang dimiliki oleh seseorang ketika menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi dalam kondisi tertentu. Nah, ini juga dapat merupakan faktor turunan dari orang tuanya. Bagaimana cara ia berpikir ketika menghadapi masalah dalam situasi tertentu. Karena ini merupakan didikan orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Yang keempat itu ada bakat. Bakat itu adalah suatu kemampuan atau beberapa kemampuan yang menonjol yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya nih, ayahnya itu punya bakat melukis dan menggambar. Kemudian bakat itu turun juga ke anaknya. Jadi sang anak itu juga pandai melukis dan menggambar. Kemudian faktor kedua adalah faktor lingkungan. Selain faktor turunan atau warisan, faktor lingkungan ini juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu individu. Nah, faktor lingkungan itu dibagi-bagi lagi. Pertama ada faktor keluarga. Keluarga ini menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Karena keluarga inilah agen sosialisasi pertama bagi seorang anak. Apabila sang anak itu tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis, yang perhatian, yang baik, maka anak itu juga akan tumbuh menjadi anak yang baik, yang sopan. Dan apabila anak itu ternyata tumbuh di lingkungan keluarga yang broken home, keluarganya sering bertengkar, sering melakukan kekerasan, maka sang anak itu juga akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar, yang problematik, suka membangkang, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang sangat berpengaruh setelah lingkungan keluarga. Karena saat seorang individu itu sudah memasuki usia belajar, ia akan lebih menghabiskan banyak waktu di lingkungan sekolah. Dan ia juga bergaul dengan teman-teman sebayanya yang ada di sekolah. Ia juga akan bergaul dengan guru-gurunya. Contohnya nih, seorang anak yang rajin pergi ke sekolah, tentunya ia akan memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi. Dan juga ia akan lebih memiliki sifat disiplin, rajin, menghargai waktu, dan lain-lain. Sedangkan anak yang jarang ke sekolah, ataupun sering bolos ke sekolah, atau mungkin yang tidak sekolah maksudnya, itu akan mempunyai tingkat intelektual yang mungkin lebih rendah. Kemudian ia tidak disiplin, tidak menghargai waktu, dan juga pola pikirnya tentunya akan berbeda dengan orang yang sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Apabila seorang individu itu tumbuh di lingkungan yang banyak terjadi tindak kriminalitas, misalnya banyak yang berjudi, banyak yang minum minuman keras, ataupun mungkin menggunakan narkoba, maka lambat laun dia juga akan ikut terpengaruh. Dia akan mulai mencoba-coba menggunakan narkoba, berjudi, mulai minum minuman keras. Tapi sebaliknya, jika ia tumbuh di lingkungan masyarakat yang taat peraturan, ataupun mungkin yang tingkat persaingannya tinggi, maka ia pun juga akan termotivasi dan terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat itu ada keadaan alam sekitar. Jadi ternyata keadaan alam sekitar ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan individu yang menyangkut pola pikir dan tingkah laku. Contohnya saja nih, orang yang tinggal di desa, yang mana sekitarnya itu masih asri, banyak pepohonan, masih bersifat alami, tentunya akan berbeda pola pikirnya dengan orang-orang yang tinggal di kota, yang mana di kota itu lebih modern, lebih banyak bangunan-bangunan yang semuanya serba cepat. Sedangkan kalau di desa itu segala sesuatunya mungkin kebanyakan adalah secara tradisional. Sedangkan di kota itu sudah mulai menggunakan alat yang canggih, yang cepat, modern, sehingga menghemat waktu.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu ada beberapa teori dalam perubahan sosial. Sebutkan teori tersebut dan berikan penjelasannya. Adapun teori-teori dari perubahan sosial itu yang pertama adalah teori evolusi. Jadi, menurut teori evolusi, perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap dan pasti akan dialami oleh setiap masyarakat. Yang mana perubahan sosial itu terjadi secara bertahap, dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Dan apabila sudah mencapai tahapan akhir, tidak akan terjadi perubahan sosial lagi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama adalah Auguste Comte. Nah, menurut si Auguste Comte ini, perubahan sosial itu dapat dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahapan pertama adalah tahapan teologis, yaitu kepercayaan yang didorong oleh kekuatan supranatural. Contohnya nih, masyarakat zaman dulu kan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu percaya terhadap kekuatan gaib seperti kepercayaan terhadap roh-roh leluhur, benda-benda keramat, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahapan metafisika, yang mana kepercayaan yang didorong kekuatan supranatural itu sudah mulai ditinggalkan, dan manusia itu mulai menggunakan akalnya, walaupun masih terbatas pada prinsip-prinsip yang abstrak. Contohnya, sebagian masyarakat menganggap bahwasannya terjadi suatu bencana alam itu, misalnya gempa bumi, karena kemarahan Tuhan terhadap perilaku manusia yang menyimpang. Yang ketiga adalah tahapan positivisme atau ilmiah, yang mana segala sesuatu yang terjadi itu didasarkan pada kenyataan yang didukung oleh ilmu pengetahuan atau ilmiah. Contohnya tadi, terjadinya suatu bencana alam, misalnya gempa bumi. Ternyata setelah diteliti, penyebabnya adalah karena pergeseran lempeng tektonik. Nah, tokoh yang kedua adalah Émile Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Nah, menurut Émile Durkheim, suatu perubahan sosial terjadi karena adanya suatu evolusi itu mempengaruhi pengorganisasian dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan kerja. Sedangkan menurut si Ferdinand Tönnies, perubahan sosial itu dimulai dari yang awalnya masyarakat itu bersifat sederhana, punya hubungan kekerabatan yang dekat, dan bersifat komparatif, menjadi masyarakat yang lebih besar dan punya hubungan kekerabatan yang lebih terspesialisasi dan impersonal. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Herbert Spencer. Nah, menurut Herbert Spencer, orang-orang yang punya semangat, gairah atau energetik, punya ambisi dan lebih rajin, itu akan memenangkan perjuangan dibandingkan dengan orang-orang yang lemah dan malas. Mereka akan tersisihkan. Oke, kemudian tokoh yang keempat itu adalah Lewis Henry Morgan. Jadi menurut si Lewis Henry Morgan ini, perubahan sosial itu terjadi melalui 7 tahapan teknologi, dari masyarakat perbudakan sampai kepada masyarakat peradaban. Dan tokoh terakhir dari teori ini adalah Karl Marx. Jadi menurut si Karl Marx ini, perubahan sosial itu terjadi dari tahapan pemburu yang primitif menuju ke masyarakat industrialis yang modern. Nah, teori yang kedua itu adalah teori non-evolusioner. Jadi, pada hakikatnya sebenarnya teori non-evolusioner ini masih mengadaptasi ide-ide pokok dari teori evolusi, hanya saja dengan beberapa perbaikan. Dalam menyikapi terjadinya perubahan sosial, teori non-evolusioner ini menggunakan pendekatan unlinear, dan mereka juga menganggap bahwasannya teori evolusi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun tokohnya itu bernama Gerhard Lansky. Menurutnya, masyarakat itu bergerak dari serangkaian masyarakat yang berburu, bercocok tanam, bertani, kemudian masyarakat industri, tergantung bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, menurut si Gerhard Lansky, dalam teori non-evolusioner ini ada 3 kunci. Pertama, adanya continuity atau keberlanjutan. Dalam setiap perubahan sosial akan ada unsur-unsur yang tidak berubah. Contohnya adalah sistem penanggalan, sistem abjad, ataupun rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua ada innovation atau penemuan baru, yang mana setiap perubahan sosial itu pasti akan membawa adanya penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh seseorang. Dan yang ketiga adalah extinction. Nah, extinction atau kepunahan ini, kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga ada teori siklus. Jadi, menurut teori siklus ini, perubahan sosial itu terjadi secara bertahap, dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Yang mana apabila sudah mencapai tahapan akhir yang sempurna, maka
perubahan tersebut tidak akan pernah berhenti dan akan kembali lagi kepada tahapan awal. Dari tahapan awal akan berlanjut lagi ke tahapan selanjutnya, begitu seterusnya. Adapun tokoh-tokoh dari teori siklus ini yaitu tokohnya yang pertama yaitu Pitrim Asorokin. Jadi menurut Pitrim Asorokin ini ada 3 tahapan siklus yang tidak akan pernah berhenti. Yang pertama adalah tahapan ideasional, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Yang kedua adalah tahapan idealistis, yaitu percayaan terhadap kekuatan supranatural dan juga rasionalitas yang berdasarkan fakta sehingga menghasilkan masyarakat yang idealis. Yang ketiga adalah kebudayaan sensasi, yaitu tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Tokohnya yang kedua yaitu Arnold Toynbee. Jadi menurut Arnold Toynbee, peradaban besar itu terjadi pada siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Yang terakhir tokohnya adalah Oswald Spengler. Jadi menurut si Oswald Spengler ini, peradaban besar itu mengalami tahapan penetapan kelahiran, kemudian pertumbuhan, keruntuhan, yang kemudian akan berputar lagi, begitu seterusnya sampai 1000 tahun. Yang keempat ada teori fungsionalis. Jadi menurut teori fungsionalis, perubahan sosial itu bersifat konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Jadi perubahan sosial ini juga dapat mengacaukan keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga teori fungsionalis ini hanya mengambil perubahan sosial yang bermanfaat atau mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan membuang perubahan sosial yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tokohnya bernama William Ogburn. Menurutnya, walaupun unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu saling berkaitan, tetapi kecepatan perubahannya itu tidak sama. Ada yang berubahnya itu dengan cepat, ada yang berubahnya juga dengan lambat. Nah, teori yang terakhir adalah teori konflik. Yang mana menurut teori konflik ini, perubahan sosial itu terjadi karena adanya suatu konflik. Konflik itu terjadi secara terus-menerus, begitu juga dengan perubahan sosial. Perubahan sosial akan memunculkan kelompok-kelompok sosial dan kelas-kelas sosial baru, yang mana konflik yang terjadi antar kelas sosial dan kelompok sosial itu akan menghasilkan perubahan sosial yang baru pula. Tokoh dari teori konflik ini yang pertama ada Karl Marx, yang kedua ada Ralph Dahrendorf. Jadi menurut Karl Marx, konflik ini menjadi salah satu sumber utama penyebab terjadinya perubahan sosial. Sedangkan menurut Ralph Dahrendorf, perubahan sosial itu merupakan hasil dari konflik yang terjadi dalam kelas sosial. Baiklah, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang soalnya adalah beberapa proses terjadi dalam perubahan sosial. Sebutkan proses perubahan sosial tersebut dan berikan penjelasan. Adapun proses terjadinya perubahan sosial, yang pertama adalah difusi. Jadi difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan baru ke dalam suatu masyarakat melalui penyebaran ide-ide, pemikiran-pemikiran, ataupun hasil-hasil kebudayaan dari satu individu ke individu lain, atau dari suatu golongan ke golongan lain, atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya, pada zaman dulu, pejabat kolonial Belanda itu kan memakai pakaian khas Belanda, kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya atau masyarakat pribumi. Atau contoh lain, misalnya ada sepasang pengantin India yang menikah di Indonesia, kemudian mereka menggelar pesta pernikahan dan mengharuskan para tamu undangan itu menghadiri pesta pernikahan mereka dengan memakai baju adat India dengan tujuan untuk memperkenalkan kebudayaan India. Nah, difusi ini terbagi lagi menjadi 2. Pertama ada difusi intra masyarakat, kedua ada difusi antar masyarakat. Difusi intramasyarakat ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan melalui ide-ide, pemikiran-pemikiran, ataupun hasil-hasil kebudayaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan difusi antar masyarakat yaitu proses penyebaran kebudayaan-kebudayaan baru melalui ide-ide, pemikiran-pemikiran, ataupun hasil-hasil kebudayaan yang terjadi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, proses difusi ini juga terjadi dapat melalui jalan perdamaian, ataupun kekerasan, ataupun simbiotik yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah akulturasi. Jadi akulturasi ini di mana dalam suatu masyarakat itu sudah ada kebudayaan tertentu
kemudian masuk kebudayaan lain, yang lambat laun dua kebudayaan ini akan menyatu menghasilkan suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Atau secara ringkasnya adalah proses penyatuan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Contohnya adalah di beberapa wilayah Indonesia masih terdapat bangunan-bangunan dengan arsitektur Cina kuno yang merupakan proses akulturasi kebudayaan Cina dengan kebudayaan setempat. Ada juga cerita wayang Mahabharata yang merupakan proses akulturasi dari kebudayaan Hindu India dengan kebudayaan Jawa. Proses akulturasi ini dapat berlangsung secara cepat ataupun lambat, tergantung persepsi masyarakat terhadap kebudayaan baru tersebut. Apabila proses akulturasinya itu terjadi melalui jalan kekerasan, maka proses akulturasinya relatif lambat. Sedangkan jika proses akulturasinya itu melalui jalan yang damai, maka proses akulturasi akan lebih cepat. Yang ketiga ada asimilasi. Jadi asimilasi ini di mana dalam suatu masyarakat itu sudah ada kebudayaan tertentu. Kemudian masuk kebudayaan lain yang lambat laun dua kebudayaan ini akan menyatu dan menghasilkan suatu kebudayaan baru yang mengikis kebudayaan lama. Jadi perbedaan antara akulturasi dengan asimilasi, kalau akulturasi adalah proses percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Sedangkan asimilasi adalah proses penyatuan dua kebudayaan yang akan menghasilkan kebudayaan baru yang mengikis kebudayaan lama. Dan biasanya kalau akulturasi ini waktunya itu relatif, ada yang cepat, ada yang lama. Tadi tergantung persepsi masyarakat. Kalau asimilasi itu memakan waktu yang relatif lebih lama. Contoh asimilasi ini adalah penggunaan baju koko di Indonesia yang merupakan asimilasi kebudayaan Cina dengan Islam. Ada juga musik dangdut yang merupakan asimilasi kebudayaan India dengan kebudayaan Melayu. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah akomodasi, yaitu suatu keadaan yang didapati di mana terjadinya keseimbangan dalam hubungan sosial masyarakat yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama, mediasi dalam penyelesaian suatu konflik, dan lain-lain. Baiklah, sekian jawaban saya terhadap soal ujian tengah semester Sosiologi Keluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.